Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang bisnis catering. Industri makanan adalah industri yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia. Karena suatu sifatnya yang ada kaitannya dengan urusan perut, maka industri makanan menjadi salah satu sektor yang takkan lekang di makan waktu. Pesatnya industri tersebut belakangan terus menggairahkan minat pengusaha untuk menggarap bisnis makanan. Bukan hanya restoran dan kafe yang banyak bermunculan, namun bisnis rumahan seperti bisnis catering yang saat ini banyak bermunculan pun masih gencar bersaing di pasaran. Karena tingginya tingkat kebutuhan, usaha ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Dengan perpaduan menjalankan hobi sekaligus mendapatkan keuntungan, bisnis ini menjadi sangat menarik terutama bagi kaum hawa yang memang biasanya lebih concern pada urusan yang satu ini. Kalaupun kita tidak memiliki keahlian khusus memasak, kita tinggal mencari koki atau juru masak. Membuka bisnis catering, modal pertama cukup memanfaatkan dapur yang telah ada. Lalu bisnis ini cukup di backup pengetahuan yang relatif sederhana. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, menyebabkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan tersebut mendatangkan peluang-peluang bisnis yang ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bisnis catering. Bisnis ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap memiliki tingkat pengembalian modal yang relatif cepat dan dapat memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Hal ini terlihat dari semakinnya banyak jumlah usaha catering yang berhasil dan berkembang, baik catering lokal maupun catering internasional. Usaha catering merupakan usaha yang paling populer di bidang boga. Di setiap kesempatan dan momen kita sering menjumpai aneka masakan enak yang disajikan dengan menarik oleh pengusaha catering. Usaha catering merupakan usaha yang cocok bagi Anda yang sibuk bekerja dan tidak mau repot masak. Menyiapkan ini itu, pasti pilihan Anda akan jatuh pada jasa catering. Tentunya Anda ingin memenuhi usaha ini harus memiliki keahlian khusus di bidang boga. Kalau Anda memang gemar memasak dan ahli dalam membuat aneka jenis makanan dan kue, peluang bisnis catering buka lebar. Untuk pemula, Anda bisa memulai usaha ini dari usaha rumahan. Strategi pemasarannya bisa dimulai dari mulut ke mulut tetangga, sanak saudara, dan teman Anda. Misalnya saja, Anda bisa menawarkan bantuan ke tetangga Anda yang sedang mengadakan acara arisan atau ulang tahun dengan menerima pesanan kue atau masakan. Kalau untuk acara seperti ini, tentunya jumlah pesanan tidaklah banyak. Cukup mudah untuk tahap awal, dan Anda tidak perlu khawatir untuk masalah modalnya. Karena kelebihan dari usaha catering makanan adalah keuntungan bisa sampai 2 kali lipat dari modal. Usaha catering dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan tempatnya. Yang pertama, catering rumah. Usaha jasa boga yang melayani pesanan sampai dengan 100 orang, meliputi rantangan untuk rumah tangga, pesanan prasmanan, untuk arisan, pesanan nasi box, dan pesanan nasi tumpeng. Lalu yang kedua adalah catering sekolah, yaitu catering makan pagi atau siang untuk anak sekolah, biasanya disajikan dalam rantang atau tromol makan khusus anak-anak. Yang ketiga, catering kantor, yaitu rantangan karyawan kantor, nasi box atau prasmanan untuk perayaan atau syukuran di kantor. Yang keempat, catering acara khusus atau hajatan, seperti pernikahan dan perayaan, umumnya menggunakan sistem prasmanan, tapi kadang ditambah pula dengan pesanan nasi box dan tumpeng. Dari pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki itu seperti aneka makanan dan variasinya, memasak dengan urusan selera, tetapi tetap ada standar tersendiri yang harus dikuasai.
Terus kita juga harus pintar mengelola bahan-bahan makanan dan penggunaannya agar tidak boros dan terhindar dari kerugian. Lalu juga perhatikan cara memasak dan menyimpan masakan hasil masakan yang baik. Lalu teknik berbelanja dan memilih bahan makanan agar perhitungan biaya tidak bengkak. Lalu juga informasi tempat belanja bahan makanan yang berkualitas baik dengan harga miring. Terkadang perlu sumber dari beberapa tempat untuk mendapatkan bahan makanan yang baik. Misalnya untuk sayuran segar dan murah, sebaiknya dibeli di pasar A, tetapi untuk daging atau sapi dibeli di pasar B. Lalu juga membina hubungan dengan siapa saja, bahkan dengan pesaing atau sesama pengusaha catering. Kita juga harus tahu harga yang ditetapkan pengusaha catering lainnya agar bisa menentukan harga yang pas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.